Oke, halo, selamat pagi semuanya. Dan kembali lagi bersama saya, Mr. Bagas. Kita kembali lagi di pelajaran PJUK. Dan kalian sudah melakukan PH, penilaian harian pencaksilat bab 4. Dan kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu di bab 5. Nah, buat anak-anak kelas 8 ya PJUK, di bab 5 ini kita akan mempelajari aktivitas kebugaran jasmani. Nah, sebelumnya kan kalian sudah mempelajari pencaksilat nih. Kalian sudah mengerjakan tugas mencari apa arti pentingnya unsur dari batin, dari hiburan, dari pencaksilat itu, terus banyak unsur yang sudah kalian pelajari. Nah, jadi setelah kalian mempelajari bela diri pencaksilat itu, sebenarnya kegunaannya, tujuannya pencaksilat adalah supaya yang paling pertama adalah tujuannya itu supaya kalian tetap mengenali seni bela diri asli Indonesia. Jadi supaya budaya ini tetap terus ada sampai generasi selanjutnya. Makanya kenapa diadakan di sekolah-sekolah, karena supaya ini tetap terus ada pencaksilat ini. Coba kalau tidak ada pembelajaran pencaksilat, maka mungkin sampai masa yang akan datang nggak ada lagi tuh yang bisa mempelajari pencaksilat, cuma ada di beberapa tertentu saja gitu. Padahal pencaksilat ini adalah budaya asli Indonesia, dan ini kegunaannya sangat amat penting dan sangat amat bagus buat kalian. Selain dari unsur bela diri, kalian bisa meningkatkan rasa percaya diri mental kalian, seperti itu. Nah, lanjut ke pembelajaran bab 5, yaitu aktivitas kebugaran jasmani. Nah, ini kalian sebelumnya sudah melakukannya di kelas 7, sampai ada yang capek banget, sampai ada yang kuat, udah kayak militer, lari apa kayak gitu, lari cepat, dan itu banyak banget. Dan kita nggak bisa melakukannya di sekolah, kita melakukannya di rumah masing-masing gitu. Nah, tapi tujuannya ini itu tubuh yang bugar merupakan modal agar kita dapat beraktivitas sehari-hari secara lincah dan cepat. Tubuh yang bugar bisa didapatkan dengan melalui latihan kebugaran jasmani secara teratur. Jadi supaya kalian itu beraktivitasnya itu bisa lebih maksimal lagi gitu. Coba bayangkan kalau kalian tidak melakukan aktivitas kebugaran jasmani, kalian akan merasa letih, lesu, terus melakukan sekalinya melakukan aktivitas yang berat, cepat lelah dan capek, seperti itu. Nah, ada yang tujuannya di awal nih, peserta didik diharapkan memiliki pengetahuan dan mampu mempraktikkan latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan serta pengukuran hasilnya dengan berdasarkan instrumen yang dipakai dengan menunjukkan perilaku disiplin, percaya diri, sungguh-sungguh, dan kerjasama. Jadi maksudnya adalah, jadi selain dari kita belajar dari materi ini, materi yang ada di buku ini juga dari kebugaran jasmani ini. Jadi kalau badan yang sehat, terdapat jiwa yang kuat, mensana corpore sana. Nah, nanti dari tubuh yang jasmani yang kuat, jiwa yang bagus, nanti akan muncul sifat-sifat positif. Jadi akan disiplin, terus percaya dirinya langsung timbul gitu kan. Kadang ada orang yang nggak pedean terus belajar jasmani yang sehat ini, jadi dia pede, terus dia langsung bersungguh-sungguh gitu, karena kondisi fisik dan jiwanya yang bagus, maka itu akan menimbulkan sifat yang positif, seperti itu. Nah, dan inti materinya kita akan membahas 4 pokok materi, yaitu manfaat latihan kebugaran jasmani, terus ada program pengembangan aktivitasnya, terus ada program pengembangan aktivitas melalui sirkuit training, dan yang terakhir pengukuran hasil latihan kebugaran jasmani. Nah, saat ini video ini akan mempelajari bagian manfaat latihan kebugaran jasmani. Nah, ini di halaman 68. Nah, ini perlu kalian lihat gambarnya. Ada orang yang dimakan junk food, burger, kentang goreng. Wah, makanan yang enak ini. Gitu. Terus ada yang latihan sepeda, ada yang lagi jalan santai, ada yang sedang menonton video game, seperti itu. Nah, ini penjelasannya ya. Masyarakat maju identik kaya dan makmur. Kehidupannya nyaman dan modern karena didukung oleh mesin atau alat otomatis. Namun di balik kemajuan masyarakatnya,
terdapat ancaman penyakit degeneratif akibat kurang gerak gitu. Jadi penyakitnya ini karena kurangnya aktivitas manusia yang membuat penurunan kesehatan jasmani itu sehingga menimbulkan penyakit. Misalnya penyakit jantung koroner, tekanan darah tinggi, diabetes mellitus, dan penyakit lainnya sehingga mempengaruhi mutu kehidupan mereka. Gitu. Jadi ini penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bagaimana kurang geraknya aktivitas manusia. Kan ada jantung koroner, tekanan darah tinggi, diabetes kayak gitu. Coba kalau kalian melakukan aktivitas, niscaya penyakit-penyakit ini tuh nggak bakal menyerang kalian. Nah, penyakit jantung bukan lagi memonopoli orang dewasa, bahkan telah dialami oleh anak-anak gitu. Bahkan anak-anak yang sudah dimanjakan oleh teknologi gadget kemajuan zaman sekarang itu karena saking malasnya beraktivitas, nah jadinya dia ketergantungan teknologi, dan karena dia selalu dinikmati oleh teknologi, dia nggak melakukan aktivitas gerak yang membuat badannya sehat gitu. Contohnya kan gini, anak-anak zaman sekarang lebih sering nongkrong sama teman-temannya. Saya sering banget melihat anak-anak ya SD kumpul, lucu banget anak-anak SD kumpul tapi sambil pegang handphone semua main Mobile Legends. Dari dampaknya itu membuat mereka aktif di gadget masing-masing gitu, terus tapi ya toksik. Lu gimana sih lu? Nah itu tuh jadi negatif. Dibandingkan saya lihat di sebuah perkampungan, saya lihat anak-anak seumuran mereka, anak-anak SD itu seru banget. Ada yang masih main bola, terus ada yang masih main petak umpet, ada yang masih main BT7. Kalau BT7 yang keramik atau batu disusun 7, terus lempar pakai sendal. Terus ada yang main petak umpetnya itu macam-macam, seru banget kayak gitu. Saya jadi pengen nostalgia main lagi gitu. Makanya kenapa saya suka mempraktekkan game permainan tradisional ke kalian, kayak main benteng, kayak main polisi pencuri, terus kayak main apapun itu, karena saya ingin melestarikan permainan tradisional ini ke kalian. Seperti itu. Nah, di dalam permainan tradisional ini terdapat olahraganya seperti itu. Makanya setelah pasti kalian sangat merindukan ini gitu. Jadi setelah kita belajar, materi kita sudah bahas, terus pembelajaran kita sudah praktekkan, misal kita main game ya, kita bermain permainan tradisional, itu seru banget. Saya pun merindukan kalian bermain seperti itu. Jadi semuanya aktif gitu. Jadi semuanya ikut berperan, kalian berpikir secara strategi. Kan permainan itu kan ada strateginya gitu. Jadi nggak cuma lari doang, tapi ada strateginya gitu. Jadi saya merhatikan lucu sekali strateginya. Ada yang maju mundur, ada yang gerilya, menghadap dari belakang gitu. Sampai ada yang buka baju ya, saya sangat merindukan itu. Nah, lanjut. Nah, penyakit jantung menjadi pembunuh nomor 1 di Indonesia ya. Gejala kemerosotan kebugaran jasmani di kalangan anak merupakan gejala umum. Wow, ini udah bahaya nih. Penyebab utamanya karena mereka kurang bergerak atau sedikitnya waktu untuk melakukan latihan jasmani. Mereka lebih menyukai bermain di depan komputer, disertai pola makan tidak sehat. Jangan kan di depan komputer, di depan gadget handphone itu sambil rebahan, kadang masih duduk main game, main PUBG, main Mobile Legends, main Among Us kayak gitu. Kalau nggak nonton drakor gitu. Misalnya senang menyantap makanan siap saji, ayam dan kentang goreng dalam susunan menu yang tidak seimbang. Jadi ayam goreng dan kentang goreng itu bagus, tetapi jangan sampai tiap hari dan harus diimbangi dengan gizi yang lainnya seperti itu lah. Sayur dan buah, pokoknya vitamin-vitamin, pokoknya 4 sehat 5 sempurna itu harus dicukupi di kebutuhan sehari-hari. Jangan sampai kalian tiap hari makan ayam goreng, kalian penuhi kebutuhan protein, tetapi kalian tidak memenuhi kebutuhan mineralnya, kebutuhan seratnya, kebutuhan vitaminnya. Jadinya kan timpang seperti itu. Akibat warga masyarakat kurang melakukan aktivitas jasmani, biaya perawatan kesehatan di Belanda meningkat hingga 22,5%, di Kanada 6%, dan di Amerika Serikat mencapai 8%. Secara ekonomi, keadaan tersebut dianggap sebagai ancaman yang merugikan. Selain produktivitas menurun, biaya perawatan kesehatan juga meningkat. Nah, jadi karena masyarakatnya kurang beraktivitas, terus sehingga mereka banyak
timbul penyakit-penyakit. Nah, karena banyak timbul penyakitnya itu kebutuhan kesehatan makin banyak, dan kebutuhan kesehatan itu makin banyak. Nah, maka ya timbullah sistem ekonomi yang jika kebutuhan manusia semakin meningkat, maka harga barang di pasar naik, maka harga kesehatan naik gitu, untuk mengimbangi supaya tidak terjadinya inflasi gitu. Nah, oleh karena itu, alasan memperhatikan pembinaan kebugaran jasmani adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan hidup. Jadi tujuannya pembelajaran kalian dari ini supaya memperhatikan pembinaan kebugaran jasmani kalian gitu, supaya meningkatkan kesehatan dan kehidupan dan kesejahteraan hidup. Jadi SMP itu udah penting banget gitu. Selain mengembangkan keterampilan yang telah terpakai dalam aneka kegiatan, pengembangan kebugaran jasmani juga menjadi prioritas utama dalam program pendidikan jasmani. Nah, ini menjadi program utama kita nih di bab 5 ini. Inti dari ada bejokan di bab 5. Karena semuanya kebugaran jasmani itu ada di sini. Gitu. Berarti yang lainnya nggak penting, yang bisa penting gitu. Tapi yang paling penting ini, semuanya penting gitu. Kebiasaan kurang aktif dan gizi yang buruk penyebab utama kematian. Setelah mengisap rokok, sekitar 30 anak remaja di Inggris meninggal karena tembakau atau nikotin. Ditambah lagi kalau kalian merokok, aduh lebih parah. Makanya saya nggak suka kalau kalian merokok, saya pun nggak merokok ya. Nah, latihan kebugaran jasmani secara teratur akan mendatangkan manfaat. Ini manfaat-manfaatnya nih. Yang pertama, terbangun kekuatan dan daya tahan otot seperti kekuatan tulang dan persendian, selain mendukung penampilan baik dan olahraga maupun kegiatan non olahraga. Jadi kalau kalian melakukan aktivitas, itu tulang sama sendi kalian udah biasa gitu. Coba kan kalian nggak ngelakuin aktivitas, baru jalan dikit lututnya udah sakit, ini sakit. Itu karena kalian jarang olahraga. Yang kedua, meningkatkan daya tahan aerobik. Maksudnya daya tahan aerobik itu adalah daya tahan yang dilakukan secara terus menerus dengan jangka waktu yang lama gitu. Nah, itu kalian akan kuat gitu. Yang ketiga, meningkatkan fleksibilitas. Jadi kelenturan badan gitu. Jadi kalian jangan sampai karena badan kalian kaku, terus kalian lagi misalkan lagi posisi, misalkan lagi ini kesleo, kalau nggak lagi angkat meja, kalau nggak lagi kesleo gitu, terus kalian kesandung gitu, ya itu nggak bagus. Yang keempat, membakar kalori yang memungkinkan tubuh terhindar dari kegemukan gitu. Jadi yang karena tubuh yang gemuk tuh kebanyakan kalorinya tuh harus dikurangi gitu. Yang kelima, mengurangi stres. Benar sekali, karena manfaat jasmani kita yang sehat, maka pikiran kita pun akan sehat gitu. Jadi kalau kalian lagi stres, berarti kalian butuh olahraga. Seperti itu kan, waktu kelas 7 kalian sudah mempelajari olahraga yang rekreatif. Itu sangat amat bagus, karena udah olahraganya dapat sehat, terus dapat menghilangkan stres, ditambah ada rekreatifnya, nambah lagi nilai positifnya ke kalian. Jadi kalian semakin sehat, semakin bahagia. Yang terakhir, meningkatkan rasa kebahagiaan. Nah, itu penting. Kalau kalian sering galau, kalau kalian sedih, sering kepikiran kalian jarang olahraga gitu. Makanya kalian harus berolahraga lah gitu, seru gitu. Jadi karena kalian meluapkan emosi kalian dengan kegiatan olahraga itu, maka kalian akan timbul terasa puas di situ. Apalagi kalau kalian jalan sehat ke sebuah tempat pemandangan hijau, terus melihat yang luas, kalian naik gunung, terus kalian olahraga di pantai, seru banget. Saya pengen ajak kalian ke situ. Rencananya kalau pandemi udah kelar, saya mau ajak kalian jalan sehat keliling desa gitu. Cuma kan lagi pandemi, seru banget ketemu warga, jalan sehat, terus lihat sawah-sawah, lihat itu, terus kalian saling berinteraksi gitu. Nah, sudah selesai. Oke, cukup sekian pembahasan dari bab A ini, dan tidak ada tugas. Iya, senang dong. Iya, jadi ini baru pengenalan awal kalian. Nanti di minggu depan kita akan lanjut ke materi ke bagian B. Nah, ini sudah ada tugas ya. Pelincahan kalian nanti akan satoran di videoin. Tetap gitu. Entah itu kalian di rumah, entah itu kalian di halaman. Serba bebas. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya. Tetap terus jaga kesehatan kalian dan tetap terus taati protokol kesehatan pemerintah. Cukup sekian dari saya dan terima kasih. Sampai jumpa.